Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Laila Tumiasaro, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya mau bertanya, Ibu atau wawancara sama Ibu. Di sini saya kebagian tugas akhir kuliah Ibu. Yaitu saya mengangkat tema masuknya Islam di Nusantara. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai oleh saya? Masuknya Islam di Nusantara Ya. khususnya ke Indonesia. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Dipersilahkan Ibu untuk perkenalkan dulu. Oke. Nama saya Siti Moyasaro. Kalau di sekolah itu biasa dipanggil Bu Moyas. Kemudian saya berasal dari Ademawa Timur. Ya Ibu, Ibu ngajar udah berapa tahun? Sebenarnya saya itu masih guru junior ya, bukan senior. Karena saya terbilang baru untuk mengajar. Yaitu di awal-awal tahun 2019. Jadi 2019 sampai 2020 akhir ini kira-kira hampir 2 tahun. Seperti itu, terima kasih. Di sini saya mau bertanya Ibu, di sini masuknya Islam ke Indonesia itu gimana Ibu? Oke. Masuknya Islam ke Indonesia itu sebenarnya bertahap ya. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Semenanjung Melayu terlebih dahulu, yaitu pada pada abad ke-630 Masehi. Kemudian Islam itu masuk ke Semenanjung Melayu karena dibawa oleh orang Arab. Nah, barulah setelah Islam itu masuk ke Semenanjung Melayu, selanjutnya yaitu periode selanjutnya Islam masuk di tanah Jawa. Di mana Islam itu masuk di tanah Jawa dibawa oleh orang Gujarat. Tetapi melalui jalan sufi, melalui ajaran-ajaran sufi dan jalan tasawuf. Seperti itu. Karena dengan melalui jalan tersebut dirasa itu lebih mudah untuk membawa ajaran Islam kepada masyarakat. Itu dirasa lebih efektif. Karena apa? Dengan melalui ajaran sufi dan juga ajaran tasawuf itu dirasa lebih halus. Kepada masyarakat membawa Islam itu dirasa lebih halus dan juga dirasa lebih efektif karena Islam itu diajarkan tidak melulu masalah haram dan halal, tidak terus membicarakan tentang kekerasan, tidak melalui jalan kekerasan atau konfrontasi, tidak kaku, lebih fleksibel seperti itu. Sehingga dengan cara seperti itu Islam pada saat itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan juga pada saat itu melalui ajaran sufi dan juga ajaran tasawuf, Islam itu contohnya kayak misalnya tidak memusuhi kayak misalnya tidak memusuhi atau tidak meninggalkan kebudayaan-kebudayaan lama, tetapi Islam pada saat itu malah mengadopsi dan juga mengakomodasi atau mengakomodir atau memodifikasi ajaran-ajaran lama yang sekiranya bermanfaat, yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang sekiranya bisa memberikan dampak positif, dimodifikasi dan juga dimasukkan ruh-ruh Islam, sehingga dengan cara seperti itu Islam itu bisa diterima oleh masyarakat luas dengan mudah. Karena Islam masuk dengan cara yang lebih fleksibel, yaitu misalnya dengan kebudayaan. Islam masuk bukan dengan cara kekerasan atau bukan dengan cara konfrontasi dan sebagainya. Artinya itu tidak kaku lah, lebih fleksibel, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih mudah. Apakah bisa dimengerti? Insya Allah bisa Bu. Di sini saya ada soal lagi Bu, yang harus dipertahankan dari Islam Nusantara itu apa saja Bu? Hal-hal yang perlu dipertahankan sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama itu adalah
kayak misalnya Islam itu kan lebih mengajarkan kepada toleransi. Nah, hal-hal yang perlu dipertahankan dari Islam Nusantara itu adalah yang pertama, sikap toleransi. Karena kita tidak bisa dipungkiri secara fitrah kita dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan. Maka Islam itu kan sebenarnya mengajarkan moral keuniversalan. Maka dari sebab itu kita wajib untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Karena kita tidak bisa dipungkiri, misalnya kita berada di Madura ya, di Indonesia kita sudah tahu kan, misalnya kayak di Papua, orang Papua kebanyakan kan berkulit hitam, di Madura berkulit sawo matang, ada juga yang berkulit putih, kuning langsat dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan. Secara fitrah memang kita dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, pentingnya toleransi itu yaitu karena kita harus menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Agar kedepannya itu tidak ada saling mencaci, tidak ada saling menghina satu sama lain. Karena dengan perbedaan-perbedaan itu membuat kita itu indah seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya Islam itu memang mengajarkan bahwa pentingnya toleransi itu di situ. Kita lebih menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Itu hal yang pertama ya tadi. Dan yang kedua yaitu apresiasi dan penghargaan terhadap kebudayaan yang baik. Seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa Islam itu kayak lebih, misalnya kayak kebudayaan-kebudayaan sebelum Islam itu masuk dan setelah Islam itu masuk, terkadang Islam itu kan kayak misalnya tetap mengambil kebudayaan-kebudayaan lama yang sekiranya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang sekiranya bisa menambah nilai positif atau memberikan dampak positif bagi kita, dan juga sekiranya bisa memajukan peradaban. Maka kita tidak apa-apa jika mengambil dari kebudayaan-kebudayaan yang lama untuk kita adopsi dan sebagai penghargaan untuk kita, selagi kebudayaan itu tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran Islam, selagi kebudayaan tersebut masih bisa berdampak yang baiklah bagi kita dan bisa memajukan peradaban, dan seperti itu. Di sini saya coba menyanggah. Di sini sanggahan saya yaitu banyak, khususnya orang Madura, banyak orang membuli khususnya masyarakat di sekitar kita, yaitu membulinya itu tentang apa ya Ibu ya, pokoknya kayak kamu itu jelek, kamu itu kurang bersih, lebih ke fisik seperti itu. Kan dalam Islam harus bertoleransi. Terus pendapat Ibu gimana? Ya, makanya Ibu tadi bicara bahwa pentingnya toleransi, pentingnya ajaran toleransi bagi kita semua. Karena apa? Islam sudah mengajarkan toleransi itu. Karena sebenarnya kan Islam itu mengajarkan moral yang universalitas. Artinya kita juga, Islam itu mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Supaya apa? Karena secara fitrah kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, secara fitrah kita memang berbeda, dilahirkan dengan warna yang berbeda, keberagaman seperti itu. Nah, dengan adanya ajaran toleransi tersebut, meminimalisirlah dengan adanya bully dan sebagainya, sehingga kayak misalnya orang yang mengerti Islam lah ya, dengan adanya kayak membuli itu seharusnya stop atau dihentikan, karena Islam mengajarkan bahwa stop bully, kita lebih bertoleransi atau lebih menghargai perbedaan-perbedaan itu, bukan malah kita menjudge atau membuli mereka yang berbeda. Tidak seperti itu, karena tidak ada manusia sempurna seperti itu kan. Setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa menghargai setiap perbedaan, menghargai setiap kekurangan dan kelebihan seseorang, dan juga menghargai setiap perbedaan dan kekurangan dari seseorang dan dari apa yang kita miliki. Sehingga itulah pentingnya ajaran Islam dalam sikap toleransi. Ya seperti itu, sangat penting.
Baik Ibu, insya Allah saya sudah mengerti penjelasan Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatannya Ibu. Iya, sama-sama.